Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesti Ghazali. Selamat pagi, selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tentunya selalu beraktivitas dalam menjalankan segala kegiatan apapun itu, bersyukur terhadap nikmat rezeki yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, tentunya banyak sekali edukasi yang belum kita dapatkan, dan mari kita kosongkan gelas pikiran kita untuk bisa lebih mendalami tentang proyek calon kripto kita tentunya yang luar biasa, yaitu Binance. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, terima kasih yang luar biasa atas supportnya dalam bentuk subscribe, komen yang baik, like, dan on bell notifikasinya untuk update informasi dari saya seputar cryptocurrency dan tentunya yang lagi booming Binance. Baik, oke. Ya, di sini saya akan membahas kelanjutannya yang dibahas oleh Dr. Nicholas. Jadi jangan sampai di skip agar kita benar-benar paham dan tidak gagal paham ya, karena banyak sekali tentunya teman-teman yang nggak satu dua tetapi kalau tidak memahami atau menyimak videonya dengan benar dan sampai akhir, itu memang kadang bisa salah pengertian begitu ya. Jadi jangan di skip, mulai dari awal ya, silahkan perhatikan videonya karena ini diungkit oleh Dr. Nicholas yang dilakukan pada saat wawancara ya. Oke, perhatikan. Nah, di sini akan membahas tentang teknologi blockchain ya. Poin yang bagus dengan akses dan arti untuk masa depan ya, penambangan di ponsel, karena di Binance ini tentunya di ponsel ya, Dr. Nicholas. Jadi saya pikir ya, Anda memiliki cryptocurrency yang berguna. Anda tidak bisa berpikir 2009 jadi Bitcoin hebat ya, karena membuktikan kepada dunia cryptocurrency ada dan dimungkinkan untuk memiliki buku besar terdesentralisasi yang menjaga keakuratan pada dasarnya ya, secara akurat menjaga saldo orang yang berbeda, karena sebelum itu Anda akan memerlukan bank terpusat untuk memberitahu Anda apa saldo Anda yang sebenarnya. Dan dengan Bitcoin, konsep bank terdesentralisasi dasarnya adalah mungkin, tapi itu tahun 2009 dan orang-orang menggunakan komputer dan itu agak lambat, menghabiskan banyak energi tentunya, seperti semua kita katakan, dan bloknya membutuhkan waktu 10 menit. Tetapi hari ini Anda tahu, jika Anda ingin memiliki cryptocurrency yang berfungsi dan berguna untuk orang sehari-hari, itu perlu berada di seluler atau HP. Itu perlu lebih cepat dan lebih mudah diakses. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, saya pikir ini adalah ponsel masa depan. Itu harus seluler ya, seperti halnya metaverse ya. Mereka segera Anda lakukan, Anda mengajar kelas dari rumah ya. Ya, jadi sini pekerjaan saya utama adalah ya membangun jaringan Pi. Tetapi kebetulan bahwa setiap tahun sejak saya meninggalkan Stanford, saya memiliki setengah dari yang telah diundang untuk mengajar bersama salah satu kelas blockchain di Stanford. Tidak resmi, tapi hanya setiap tahun. Kebetulan mereka mengundang saya lagi, jadi saya mengajar kuliah teknik di kelas itu, dan instruktur lain mengajar aspek non teknis. Nah, itu yang dibahas oleh Dr. Nicholas Kokalis ya, selain kesibukan utamanya di Binance. Nah, di sini wawancara berlanjut kadang-kadang mengenai autentikator ya. Sebagian orang
sehingga tahapan autentik. Dapatkah Anda mungkin membantu saya memahami pertanyaan Anda sedikit? Nah, jadi mengenai lebih jelasnya ini pertanyaannya, bagaimana ya cara mengakses cryptocurrency atau koin P yang Anda bicarakan. Untuk banyak orang menyukai bagaimana saya mengatakan untuk memastikan orang yang benar-benar mengaksesnya sebenarnya mereka bukan peretas atau robot ya dari seberang dunia. Nah, di sini dijawab ada dua pertanyaan di sini saya kira. Satu adalah tentang pengguna dan yang lainnya tentang algoritma konsensus. Saya pikir Anda lebih tertarik tentang pengguna sehingga P memiliki dua tingkat. Jadi pertama-tama untuk masa lalu, bertahun-tahun orang telah menambangnya melalui aplikasi seluler. Jadi pada aplikasi seluler itu mereka telah mengumpulkan P sebagai katakanlah token, dan ini bukan token yang akan dipindahkan bermigrasi ke blockchain mainnet dan telah bermigrasi. Kami sebenarnya telah bermigrasi lebih dari 2,5 juta orang ke dalam blockchain Money ya. Jadi kedua sistem ini pada dasarnya ada dua cara berbeda untuk mengautentikasi diri Anda. Sehingga untuk sistem aplikasi seluler kami menggunakan kata sandi nama pengguna tradisional atau asli. Anda dapat meminta masuk Facebook dan beberapa masuk ke Apple lainnya atau iOS dan beberapa cara lain untuk mengautentikasi diri Anda. Sekarang untuk blockchain aktual yang terjadi setelah Anda KYC dan saldo Anda diimigrasikan dari aplikasi ke blockchain aktual ya yang kami gunakan, atau dompet non penahanan itu steguk ya. Tetapi untuk audiens yang mungkin tidak tahu apa artinya ini, berarti bahwa mereka adalah pengguna harus yang mengingat frasa sandi ya, frasa sandi atau password ya, itu cukup untuk mengautentikasi diri mereka sendiri sepenuhnya dan tidak ada orang lain yang tahu frasa sandi itu, sampai jika seseorang meretasnya secara terintis mencurinya ya menggunakan virus. Jika mereka benar-benar meretasnya dan meretas akun Anda, mereka 100 untuk melakukan metode ini tentunya sulit ya, tidak bisa diretas ya kalau sudah terjaga sandinya. Intinya begitulah yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Lalu untuk kriptografi itu sangat kuat, jadi pada dasarnya seperti cara yang tepat semua cryptocurrency seharusnya melakukannya melalui dompet non penahanan, sehingga pengguna harus mengingat frasa sandi ini sekarang. Karena kata sandi ini agak sulit untuk diingat, kami meminta pengguna untuk menyimpannya di suatu tempat yang aman dan kami membantu mereka menggunakan fitur biometrik ponsel seperti sidik jari atau pemindaian wajah untuk memuat frasa sandi ini menggunakan algoritma telepon, dan ada beberapa tergantung pada perusahaan. Saya kira Anda dapat mengatakan bahwa hari ini sebagian besar telepon menggunakan pekerjaan yang cukup baik, tetapi mengamankan data tersebut, kesederhanaan itu sangat penting ya. Intinya itu yang dibahas ya mengenai Dr. Nicholas Kokalis terkait dengan pengurangan robot atau peretas atau akun palsu. Ya, silakan simak video lainnya yang akan saya bahas selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipahami, semoga kalian semua paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.